Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang classification ya. Jadi sebelum kita masuk ke code-nya, kita pahamin dulu apa itu classification. Misalkan kayak gini nih, kita mengetahui data nih, misalkan ada gender, itu male atau female, itu terus age, umur, income, penghasilan, dan graduate atau lulusannya. Jadi ini kita akan mengklasifikasikan dan memprediksi dengan variabel-variabel yang ada seperti gender, age, income, graduate. Seseorang akan membeli atau tidak produk kita gitu. Berapa peluangnya, berapa persen. Misalkan contohnya di sini gendernya ada male, umurnya 27, income-nya $30.000 dan lulusan itu PhD. Dan kita nanti dari sini menghitung ya, dari variabel-variabel yang ada ini, apakah orang tersebut akan membeli produk kita atau tidak. Jadi itu gambaran singkat dari klasifikasi ya, atau classification. Kita akan menggunakan logistic regression. Di sini saya nggak akan bahas matematika di baliknya, jadi langsung saya ke prakteknya aja. Oke, ini new notebook aja. Udah muncul ini, kita import file kita dulu ya. Dalam kasus ini kita file ini. Nah, studi kasus kita ini bukan tentang orang membeli produk kita atau bukan ya, tapi kita ingin memprediksi variabel-variabel yang akan mempengaruhi orang terkena diabetes atau tidak. Misalnya ini ada pregnancy, kelahiran, kadar glukosa, tekanan darah, blood pressure, skin thickness, ketebalan kulit, insulin, BMI, base mass index kayak untuk standar berat badan manusia terhadap tinggi tubuhnya. Diabetes pedigree function ini prediksi dari terkena diabetes berdasarkan keturunannya. Yang terakhir itu ada age. Nah, outcome ini variabel yang akan kita prediksi ya. Apakah satu itu terkena diabetes dan 0 itu enggak. Oke, pertama kita biasa import library dulu. Kita butuh NumPy dan Pandas. Nah, setelah itu import dataset. Nama file kita itu diabetes. Nah, X ini variabel independen ya, berarti mulai dari sini variabel 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari 0 sampai 7 ya, sampai tidak minus terakhir lah. Jadi gini aja. Mengambil semua baris dan mengambil semua kolom dan tidak sampai terakhir. Gitu. Minus 1 itu terakhir. Dan Y-nya.
Y-nya itu mengambil semua baris, dan kolomnya yang kita ambil hanyalah -1, yaitu si outcome tadi. Ini terakhir. Nah, kita butuh melatih data kita dalam data pelatihan dan data tes ya. Caranya seperti X/. Parameternya itu X, Y. Test size kita buat normal aja 20%. Konsistensi hasil random state-nya bebas berapa aja, tapi sebiasa pakai 0 aja. Oke. Kita kan bisa lihat ya, dari data ini nih terdapat perbedaan yang cukup jauh ya dari nilai-nilainya. Ini ya breakdance 6-10 range-nya. Terus yang di glukosa ada 148, 72. Ketika melakukan komputasi ini tidak akan efisien kalau kita nggak standar scaler, nggak kita scaling, nggak kita sesuaikan nilainya dengan gap yang nggak terlalu jauh. Jadi kita butuh yang namanya scaling. Caranya gini. Pakai standar scaler ya. Kalian bisa cari standar scaler itu rumusnya apa. Kita inisialisasi standar scalernya SG. Yang akan kita scale itu X train dan X test ya. Bagian variabel ini supaya perbedaan nilainya disamakan, di fit, disesuaikan tidak terlalu jauh gitu. Cukup kayak gini supaya komputasinya sangat efisien ya, dan menghasilkan konsistensi hasil yang sangat baik. Nah, udah kita buat ini, kita buat model logistic regression. Logistic regression ini dari Scikit-learn library. Oh, ini soalnya. Classifier-nya. Variabel logistic regression-nya namanya classifier karena dia mengklasifikasikan. Bebas, tapi kita kasih nama classifier aja. Parameternya random state. 0. Nah, kita sesuaikan classifier. Dalamnya itu isinya data pelatihan ya. X train, Y train.
Oke, ini udah. Nah, sekarang kita akan lihat hasil tesnya ya. Next, prediction. Kita buat aja wiper. Jadi yang nanti kita akan print hasilnya ke bawah tapi gabung dua nanti. Jadi di sisi kiri itu akan ditampilkannya ke bawah hasilnya satu, dan ini samping kanannya itu test. Sorry, test sudah reshape. Ini juga hasilnya akan ditampilkan ke bawah. Nah, ini kita akan gabungkan secara sumbu horizontal ya. Jadi YPrep di kiri dan YTestnya di kanan. Ini kita kasih nilai 1. Nah, ini dia. Ini bentuk hasil dari prediksi kita ya. Jadi yang sebelah kanan ini sebelah kiri prediksi, sebelah kanan data asli atau dari data si tesnya. Ini benar, kita benar-benar satu-satu benar. Prediksi kita 0, data asli 0, betul. Prediksi kita 1, data aslinya 1. Lumayan bagus ya model kita ya. Nah, kita juga bisa buat single prediction kayak linear regression atau multiple linear regression, kayak logistic kayak polynomial regression gitu, untuk menguji seberapa baik sebenarnya model kita. Nah, caranya itu classifier akan mempredik std transform karena kita menggunakan x-test ya, yang sudah di scalar, sudah di scalar sama kita. Opsi kedua. Nah, dalam contoh ini kita coba model kita memprediksi untuk data orang pertama aja. Nah, kita copy aja. Masukin sini. Nah, tinggal kasih koma aja. Oke, udah ya. Coba kita predik. Nah, di hasil aslinya itu dengan data-data orang pertama ini, dia akan terkena diabetes. Model kita akan memprediksi. Oke, 1 ya. 1 sama. Kalau dalam bilangan biner, 1 itu true dan 0 itu false. Jadi benar ya. Model kita memprediksi dari data-data yang diberikan itu dia akan mendapatkan terkena diabetes. Coba kalau yang 0 kita ambil data acak. Misalkan ini ya, data orang ini.
kasih koma aja. Untuk yang orang ini dia tidak akan terkena diabetes ya, outcome-nya 0. Kalau model kita akan prediksi seperti apa? Good ya, benar ya. Dari data acak yang kita ambil dengan variabel-variabel pregnancies, glukosa, blood pressure, data yang sesuai ini hasilnya 0 atau tidak terkena diabetes. Dan model kita memprediksi dengan sangat baik. Nah, yang terakhir itu kita bisa buat menguji ya berapa persen model kita kualitasnya berapa persen itu, menguji kebenarannya dengan cara confusion matrix. Nah, kita confusion matrixnya kita inisialisasi dulu, bikin variabel. Kita bikin namanya CM aja. Yang isinya data prediksi dan data tes ya. Ini ya, kita print ada CM. Dan terakhir kita kasih akurasi skornya. Yaitu isinya ya data prediksi dan data tes. Nah, jadi begini nih. Dataset kita kan kita ambil nih dari test size kita itu 20%. Data kita ada 768 total. Jadi kita hanya mempunyai 20% dari 768 berapa itu? Dikali 768. Nah, data kita ini hanya punya 153 ya data tes kita. Misalkan ini nih. Ini artinya apa? Yang sebelah kiri atas ini kita memprediksi benar untuk orang yang tidak terkena diabetes. Dan untuk yang kanan bagian bawah ini, kita memprediksi benar untuk orang yang terkena diabetes. Dan untuk yang bagian kiri atas ini, prediksi kita salah untuk orang yang terkena diabetes, hasilnya 1. Dan yang kiri bawah ini nih, prediksi kita salah untuk orang yang tidak terkena diabetes atau hasil outcome-nya 0. Jadi itu sih. Untuk menghitung nilai ini nih, total kan tadi ada 153 ya. 153 sekian. Caranya kita hitung ya prediksi yang benar. Yaitu 98. 98 ditambah 29 itu. Hasilnya segini, kita bagi dengan total data tes kita yang ada tadi 153 ya. 153 buletin aja. Ya 83, 82.
Begitu caranya. Oke, itu saja. Terima kasih.